curhat meso-meso tentang transportasi khususnya di kota Surabaya, nanti kita persilakan. Oke, sekarang saya kembalikan ke MC yang seharusnya, Mas Hendra. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini aja, Pak. Iya, ada kamera. Perkenalkan, nama saya Raffi Hendra Aditya yang menangani pendaftaran teman-teman semua. Ya, selama ini chatting slow respon itu sama saya sebenarnya. Jadi sebenarnya acara reportasi ini udah memasuki yang kedua kalinya. Pertama kalinya itu tahun 2019. Oh, enggak, 2020 ya? Iya. Tepat sebelum pandemi. Tepat sebelum pandemi, sudah. Waktu itu jadi sebenarnya kita ingin menghimpun. Awal mula saya ingin cerita sedikit ya tentang kenapa FDTS itu kemudian ada. Jadi saya sama Mas Caka waktu itu memang Mas Caka orang Surabaya, kalau saya bukan. Nah, sebenarnya saya bukan dari, kami yang ada di FDTS itu bukan dari orang-orang yang paham atau mengerti atau mempelajari hal-hal tentang transportasi. Sama sekali tidak ada. Kemudian kami bergerak mendirikan FDTS, membentuk FDTS itu karena keprihatinan. Ketika waktu itu sebelumnya saya tinggal dan bekerja di Jakarta, kemudian kembali ke sini, akhirnya untuk bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain itu menjadi sangat susah. Ketika saya dulu kerja dari rumah ke tempat kerja itu yang 8 km bisa saya tempuh dengan Transjakarta hanya 30 menit. Di sini nunggu doang busnya itu udah 30 menit, jadi belum gerak sama sekali. Nah, setelah sekian lama berkecimpung di media sosial ya, di dunia maya, kami lihat ada banyak antusias dari teman-teman dari warganet itu sangat tinggi untuk yang turut punya keresahan yang sama gitu. Jadi reportasi 2 ini kami bikin untuk menghimpun suara. Sebenarnya apakah iya sih orang Surabaya itu, wong Surabaya itu apakah benar-benar apatis, apa nggak mereken? Ya wes lah, pemerintah sudah, narasi yang seringkali muncul di media itu ketika kita menyampaikan pendapat, mengadvokasi, pasti ada aja akun-akun orang-orang warganet yang bilang Pemkot Surabaya sudah melakukan yang terbaik. Ya nggak sih? Mungkin dari teman-teman udah pernah ada yang baca gitu ya. Ya udah, iki Surabaya apa enggak, belum dari wong Surabaya metu atau Surabaya. Nah, masa sih Surabaya mau gini-gini aja gitu ya. Ya kalau mau bahas soal politik 10 tahun cuma jadi base yang sekarang jadi angkut angin itu kan. Nah, kira-kira apakah ada teman-teman dari sini tuh nanti ada keresahan yang sama atau apa? Jadi kita bisa membulatkan suara gitu loh, bahwa kebutuhan angkutan transportasi itu penting. Contohnya teman-teman dari mana saja ini tadi menuju ke sini, ada nggak yang memakai angkutan umum? Nggak ada. Satu, nggak ada angkutan umum yang lewat sini. Iya kan? Nah, tapi mungkin ada yang naik sepeda nggak ke sini? Ada ya? Saya tadi lihat ada dua ya. Nah, dua yang naik sepeda kebetulan. Mbak, mancal dari mana Mbak? Dari Rungkut. Dari Rungkut ya? Ya lumayan. Saya tadi dari Malang kebetulan pakai motor, karena kalau naik kereta nyampe sini tuh hampir jam 10. Belum ke sini ya? Belum ke sininya. Dan jadwal berikutnya itu jam setengah 12. Jadwal paling pagi itu jam 4. Jadi kayak serba simalakama gitu loh. Udah gitu misalkan saya turun dari Gubeng ya.
mau ke sini, atau dari Wonokromo yang lebih dekat dari mau ke sini, naik apa gitu. Nggak naik ojek, ya lagi-lagi ojek kan ininya. Nah kira nanti acara berikutnya yaitu ada sharing session dari Mas Indra. Nah, Mas Indra ini saya perkenalkan dulu sebagai salah satu inisiator ya, atau founder atau apa? Member ya, dari Subcyclist yang selama ini banyak korespondensi sama FBTS di Twitter, yang sering bikin acara Mancalang Surabaya dan sejenisnya. Silakan. Thank you. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita aja. Meskipun saya Subcyclist, saya nggak akan cerita soal sepeda hari ini. Sedikit sih, tapi nggak. Urusan transportasi itu kan sebenarnya urusan yang sangat personal, teman-teman. Teman-teman adalah orang-orang yang punya pilihan, saya yakin. Kenapa gitu? Kesini bisa milih kan, mau naik sepeda motor, mau naik mobil, mau naik sepeda, mau jalan kaki mungkin, punya pilihan. Bisa juga kalau pengen agak heboh dikit naik helikopter juga masih mungkin gitu kan, masih sangat mungkin. Tapi sekali lagi transportasi itu sangat-sangat personal. Kita punya urusan masing-masing, kita mau kemana itu pilihan kita, itu urusan kita, dan kita punya hak, kalau bisa dibilang hak asasi deh. Kita punya hak asasi untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya di sebuah wilayah. Nah, lalu atas hak itu ada kemudian kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bagaimana kita memenuhi hak kita kepada penyelenggara transportasi. Penyelenggara transportasi dan mobilitas siapa? Itu pemerintah. Udah jelas. Nah, disitulah kemudian transportasi ini berubah dari suatu hal yang personal menjadi hal yang sangat sosial. Saya nggak pengen terdengar seperti anggota Partai Koceng Indonesia, atau nggak pengen terdengar terlalu kiri lah ya. Coba gini, masalah sosial di negara ini kan banyak banget. Kita ngomong itu udah kaitannya sama masalah ekonomi. Sadar atau tidak, ada hubungan erat dengan yang namanya aksesibilitas dan mobilitas. Saat akses itu lebih mudah, saat akses itu lebih adil untuk semua, kita akan memiliki negara yang maju. Kita akan memiliki negara yang apa ya? Ya makmur rakyatnya. Kenapa seperti itu? Karena di negara yang atau kota yang transportasinya bagus, atau gini deh, menurut saya kota yang transportasinya bagus itu adalah kota di mana emak-emak yang berangkat dari Bangkingan mau ke Pasar Keputaran itu bisa gampang naik angkot, sama kayak teman-teman Crazy Rich Surabaya pergi dari Citraland ke Tunjungan naik Lamborghini-nya. Itu kan mudah, mereka tinggal masuk mobil, starter, berangkat sampai masuk parkir beres. Sementara coba deh, ada yang bisa jelasin gimana caranya seorang emak-emak dari Bangkingan itu daerah Sumberwuluh Surabaya Barat ke Pasar Keputaran kalau mau naik BU. Kalau dia bisa jawab, tak kayak apa lah. Lihat apa? Buyung ke Bangkingan. Iya, kasar dari Bangkingan ke Lulus. Asli itu. Yang lagi ke Lendir satunya. Jayabaya terus? Jayabaya naik. Lagi mungkin nggak bisa. 3 kali. 3 kali kira-kira berapa lama, Mas? 2 jam bisa. 2 jam kan? Apakah itu suatu hal yang fair? Tentu tidak. Itu bukan suatu hal yang adil. Itu tidak mudah. Itu belum kalau kita harus nunggu angkotnya ada, demonya ada. Kita belum nunggu cuaca buruk misalnya. Katakanlah kita turun di pertigaan Kedurus Mastrip itu. Di situ nggak ada warkop sih sebagai peneduh, cuma ya nggak selamanya kita akan nunggu di warkop. Lalu saat kita masuk terminal Joyoboyo, masih nunggu lagi. Itu adalah suatu bentuk apa ya? Kalau buat saya pribadi itu adalah sebuah bentuk yang menunjukkan bahwa ya itu negara ini nggak akan pernah maju ya, sorry to say.
kota ini tidak akan pernah jadi sebuah kota yang ideal untuk hidup kalau tidak ada keadilan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Enak yang punya Lamborghini tinggal jalan, mobil lewat sampai tunjungan masuk parkir. Gampang lagi deh, kalau contoh sederhana lagi deh, teman-teman dari sini rumahnya paling jauh mana nih? Ada yang dari Sidoarjo mungkin? Ya aku lah. Aku menunjuk diri sini. Aku lah. Ya titik terjauh Surabaya mungkin dari sini ada yang rumahnya Asap Rowo? Gak ada? Oke, Asap Rowo gak ada. Anti Akne? Akne Buster? Akne Buster gak ada? Babat Jerawat? Gak ada ya? Jadi bayangin itu masih Surabaya teman-teman. Nama daerah Babat Jerawat itu saya pertama kali tahu tahun 2009. Waktu itu KKN kampus saya UNER, salah satu penempatnya kecamatan Babat Jerawat. Wah, orang Surabaya. Saking gitunya saya baru tahu Babat Jerawat itu ada, dan akhirnya baru tahun-tahun 2 tahun ini saya berkesempatan untuk mampir ke Babat Jerawat. Dan itu pun karena nyasar, bukan karena saya niat ke sana. Jadi ada di sana alamat namanya Mulyosari. Teman-teman tahunya Mulyosari di mana? Sini kan? Iya. Di sana ada Mulyosari. Jadi pas ditulis Mulyosari saya udah berangkat ke sini. Sampai di Mulyosari, Pak, ini saya udah nyampe. Di mananya ya? Oh, coba nanti ada gini. Pak, di sini nggak ada, Pak. Di sini perumahan, adanya Giant, adanya McD, adanya ini, Pak. Loh, bukan, Mas. Ini Mulyosari yang di Babat Jerawat, Mas. Wah, jewor. Itu aku naik sepeda. Jadi, Pak, kita reschedule aja ya, Pak ya. Besok, karena nggak mungkin buat saya sepedaan dari Mulyosari sini ke Mulyosari sana. Impossible. Ya, jadi apa ya? Itu kemudian transportasi itu sosial. Itulah kenapa sebenarnya kita harus peduli. Kita yang punya pilihan ini harus peduli. Kita yang punya privilege ya, kalau pinjam bahasanya teman-teman di Twitter, kita yang punya privilege inilah yang harus menyuarakan apa? Keadilan deh. Kita menyuarakan gimana sih transportasi yang ideal itu ada. Kita dorong, kita kasih masukan, kita kasih gagasan, ya meskipun akhirnya mental, meskipun akhirnya tidak dapat diterima oleh yang ngambil kebijakan gitu kan. Tapi ya ada effort yang memang harusnya kita upayakan, suarakan. Setidaknya ada orang-orang lain di luar lingkup kita yang kemudian tumbuh kepedulian. Semakin menggelombang, semakin membesar efek bola salju, semakin banyak yang bersuara, harapannya yang ngambil kebijakan semakin peduli, semakin ngerti, dan bisa ngambil kebijakan dengan benar. Ngambil kebijakannya sudah kok, sudah banget. Kalau di review kita punya Surabaya Bus kan, kita punya Surabaya Bus, teman-teman masih bisa naik Damri. Teman-teman ada Bemo Surabaya, ada lajur sepeda, ada jalur sepeda, nggak ada. Jadi yang kemarin ngejawab jalur sepeda berapa meter, mohon maaf tidak ada di Surabaya teman-teman jalur sepeda itu. Dan satu lagi, setiap kota punya masalahnya masing-masing. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman garuk sampah di Jogja, ngobrolinya Danais. Danais itu mungkin ada Mbak Jogja di sini bisa menjelaskan soal Danais yang bikin sebel warga se-Jogja. Kalau di Jakarta urusannya sudah gimana caranya gua bisa naik angkot atau naik bemo dengan biaya yang murah, dan akhirnya DKI mewujudkan dengan Jaklinggo. Surabaya ironisnya punya masalah yang jauh lebih berbahaya sebenarnya. Jauh lebih berbahaya, jauh lebih tidak terkontrol kalau tidak segera ada perubahan berarti. Masalah itu adalah masalah transportasi dan mobilitas yang dari zaman 20 tahun lalu, meskipun sekarang sudah ada Surabaya Bus, tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali. Bemo kita masih sama, Damri kita masih sama, lajur sepeda dari 2010 juga itu aja, trotoar juga ya itu aja, cuma ada tambahan di beberapa titik tengah kota. Harapannya hari ini teman-teman paling tidak pulang dari sini
kita bisa punya sebuah konsensus, kita bisa punya sebuah pemikiran baru, kita bisa punya kepedulian terhadap transportasi dan mobilitas di kota yang semoga kita sayangi bersama ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Pendra. Oh, langsung aja. Berarti sekarang abis saya, Caka akan menjelaskan apa? Sustainable transport. Sustainable transportation. Silakan, Caka. Oh iya, pertama ini kita sudah mulai ngambil minum, ada minuman-minuman, bisa langsung diambil di sini. Yang mau minum silakan. Sudah siap, ada yang pesan minuman pun juga sudah ditaruh di sini. Siapa tadi mungkin diambil dulu aja. Ada kopi, ada apa ini? Lemon tea mungkin ya kayaknya. Silakan. Kalau green monggo santai aja, kita di sini bukan forum yang serius kok. Nggak ngarahin paneng kok, tenang. Oke, kalau gitu sekalian sambil saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Aditya, salah satu co-founder dari FDTS bersama Mas Pendra, Mas Indra, dan Mas Faisal yang nggak bisa hadir. Kita juga admin dari akun Transport for Surabaya kalau yang mengikuti. Nah, di sini seperti yang dibilang Mas Pendra tadi, kita di sini nggak ada yang basicnya orang transportasi. Cuman memang kita belajar sendiri karena kita peduli dengan kota kita. Mas Indra, saya dan Mas Pendra masing-masing pernah pengalaman di kota lain yang transportasinya lebih baik. Kalau saya sama Mas Pendra, kebetulan kita karena bergabung di satu yang sama, FDTJ, jadi kita pernah di Jakarta. Mas Pendra 5 tahun ya? 3 tahun, saya 7 tahun di Jakarta. Waktu itu menyelesaikan studi. Nah, sekarang mungkin saya akan berbicara sedikit mengenai sustainable transport. Ini kita based on slide-nya dari TDP sebenarnya. Tapi saya campur-campur dengan materi-materi yang lain. Nanti mungkin juga di email, mungkin kita bisa blast email tentang materi tersebut, saya kirimkan ke email masing-masing. Oke, yang pertama, sebenarnya sustainable transport itu apa sih? Kok kenapa jadi jargon yang kayaknya banyak banget disuarakan oleh teman-teman dari FDTJ, FDTS, ITDP, mungkin akun-akun lain yang terkait dengan transportasi dan lingkungan. Nah, dia sendiri terdiri dari 2 kata. Yang pertama sustainable, atau bahasa Indonesianya berkelanjutan, walaupun menurut saya nggak pas ya. Lalu transport ya transportasi. Jadi kita tahu zaman dulu orang transport itu naik kuda, terus kita jalan kaki. Mulai dari tahun 1915-an ya, itu ada Ford bikin mobil Model T. Nah, sejak saat itu mulai berubah paradigmanya dari yang kita mengakomodasi pejalan kaki dan kuda yang speednya juga nggak beda jauh, jadi mengakomodasi mobil. Nah, cerita sedikit, pernah dengar istilah mungkin yang tahu bahasa Inggris jaywalking? Ya, jaywalking itu adalah istilah orang yang tidak menyeberang pada tempatnya. Tapi sebenarnya itu ada ceritanya di balik itu. Jadi awalnya itu orang-orang itu pada jengkel di Amerika sana. Kenapa? Karena banyak anak-anak dan orang-orang yang tertabrak oleh mobil, maka mereka ingin bikin class action terhadap mobil. Namun karena propaganda pemilik perusahaan mobil, propaganda perusahaan minyak yang digunakan oleh mobil, maka mereka menemukan term tadi jaywalking. Jadi dibuatlah propaganda supaya orang yang tadi harusnya jalan itu hak pejalan kaki juga, jadi harus menuruti aturan-aturan tertentu seperti jalan di penyeberangan. Nah, karena itu muncul term jaywalking dan term itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi ketika kita melihat orang yang berjalan kaki di luar trotoar dan zebra cross, maka orang itu dianggap menyalahi aturan, padahal dulu tidak seperti itu. Nah, kembali ke sustainable transport. Tadi transportasi yang berkelanjutan, bagaimana kita harus mengembalikan lagi fitrahnya dari yang sebelumnya jalan untuk orang dijadikan untuk mobil dan kendaraan lainnya, kembali lagi untuk semua orang, di mana pejalan kaki dan pesepeda itu yang utama. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena tidak sustainable. Coba bayangin mobil, seumpama
kita habis bensin berapa, ngasilin polusi berapa. Mungkin kalau satu mobil nggak masalah, tapi kalau kita punya 1 juta mobil di Surabaya, berapa banyak masalah kesehatan yang ditimbulkan. Nah, satu riset ini kebetulan saya juga baca-baca mengenai ini. Ada jalan semua kita di Ahmad Yani, lalu di sini di Manyar, sama seumpama di Gubeng Kertajaya Gang 5 yang jarang lewat mobil. Ternyata kalau di riset di Amerika sana, jalan-jalan yang besar, sedang dan kecil, mereka yang tinggal di pinggir jalan besar itu lebih mungkin nggak masuk sekolah karena sakit pernapasan dibandingkan mereka yang tinggal di jalan yang lebih kecil. Itu dampak anak kecil, belum dampak nanti penyakit-penyakit lainnya, dampak lingkungan lainnya juga seperti gini, suhu di kota itu lebih tinggi 2 derajat daripada suhu di pedesaan, juga karena polusinya. Nah, karena masalah-masalah itu otomatis kita harus merubah paradigma tadi, mengutamakan pesepeda, mengutamakan pejalan kaki. Nah, bagaimana salah satu bentuknya? Mungkin di sini pernah lihat nggak? Pernah dengar tentang complete street nggak? Ada yang mungkin mau bicara? Siapa tahu? Oke lah, kalau gitu. Complete street itu adalah sebuah jalan yang mengakomodasi seluruh penggunanya, mulai dari pesepeda, pejalan kaki, pengguna transportasi umum, dan mobil, dan semua diberikan jatah yang kurang lebih sama. Jadi untuk pedestrian ada jalannya lebar, untuk pejalan pesepeda ada jalur sepeda terproteksinya, untuk transportasi publik ada jalur khususnya, ada busway untuk loadingnya, dan untuk mobil tetap, tapi mobil karena giliran kita yang di bawah, maka dia yang paling sulit, sehingga nanti speednya diperlambat, terus ada halangan-halangan tertentu dalam bentuk traffic calming. Seperti contoh kayak di Braga, pernah ada yang ke Braga di sini di Bandung. Nah, ya itu kan kalau menurut kami salah satu alasan kenapa dibuat jadi cobblestone atau paving itu juga untuk memperlambat gerak mobil. Jadi orang nggak berbahaya untuk nyebrang. Makanya kan kalau di Braga kita nggak lihat ada zebra cross khusus, orang bisa nyebrang di mana aja. Itu yang diharapkan dengan complete street. Nah, selain itu, selain tentang complete street tadi, kita juga ada strategi yang namanya pull and push. Kalau pull itu menarik pengguna ke transportasi publik. Kenapa? Supaya lebih sedikit mobil, otomatis kan lebih tidak berbahaya di jalan. Nah, bagaimana untuk menarik orang ke transportasi publik juga harus ada insentif-insentif dan insentif lainnya. Seperti contoh ERP, kalau di Singapura itu tiap kali kita lewat jalan tertentu harus bayar. Atau mungkin pajak kendaraannya ditingkatkan. Harga parkir, ini yang mau dilakukan Surabaya sekarang, harga parkir ditingkatkan. Tapi menurut saya itu juga guyonan, karena meningkatkan harga parkir tanpa menyediakan alternatif yang lain itu podo wae bojo. Ya. Oke. Satu lagi mungkin yang paling penting, yang cukup penting juga, yang saya juga sudah bagikan bukunya ke beberapa di sini adalah masalah walkability. Mungkin ada yang mau ngomong kira-kira walkability itu apa sih? Ada? Tunjuk tangan aja. Oh, iya. Kota yang mudah diakses dengan jalan kaki. Sorry. Selamat siang. Aku belum habis baca bukunya sih. Oh, nggak akan habis memang 3 hari. Terlalu banyak. Iya. Ngomong ini bukunya. Cuman menurutku mungkin di buku itu akan menceritakan tentang sebuah kota yang mudah diakses dengan jalan kaki gitu ya. Jadi kayak tempat sekolah, rumah sakit atau fasilitas-fasilitas umum, bahkan mungkin tempat kerja kita kerja itu mudah sekali diakses dengan jalan kaki tanpa harus berkendaraan bermotor. Mungkin maksimal sepeda lah. Ya. Gitu. Ya, mungkin sekilas seperti itu ya. Ada lagi mungkin pendapat lainnya? Monggo. Oh, no, ya wis. Oke lah. Kira-kira yang disampaikan Mbak Agni tadi ya, itu udah benar. Jadi memang walkability itu bukan sekedar soal nyaman atau enggaknya kita berjalan, tapi bersahabat nggak kota itu. Bersahabat itu selain nyaman juga apa yang kita mau jangkau dengan berjalan kaki itu juga dalam range yang memungkinkan untuk berjalan kaki.
menurut riset itu 400 meter rata-rata jarak orang. Oke lah, gue jalan kaki aja dibanding gue naik kendaraan lain. Nah, tapi 400 meter ini sendiri juga naik turun tergantung. Seumpama kalau bisa lihat ke bawah situ, kalau jalan di situ apa ya bakal nyaman jalan 400 meter di kondisi seperti itu? Tentu enggak kan. Otomatis ada elemen-elemen lain kenyamanan yang mempengaruhi kenyamanan, seperti contoh ada pohonnya atau enggak, jalannya juga kalau sama trotoarnya kalau hujan meleseti atau enggak, terus mobil-mobil di sampingnya kalau sama mau nyebrang banter-banter atau enggak. Tentu lebih nyaman kita jalan di pinggirnya Gubeng Kertajaya Gang 5 tadi daripada kita jalan di pinggirnya Ahmad Yani misalnya gitu. Oleh karena itu, maka di kota itu ada beberapa strategi. Ini yang digaungkan kawan-kawan IPDP. Ada 8 poin. Yang pertama, walk and cycle, artinya akomodasi mereka yang berjalan kaki dan bersepeda. Yang ketiga, keempat, kelima itu mix, densify, and compact. Nah, mungkin hal ini yang belum diketahui banyak orang. Kenapa? Karena kemauan orang untuk berjalan kaki dan bersepeda itu juga tergantung seberapa dekat jaraknya. Kalau kata Anne Hidalgo, itu wali kotanya Paris, dia mau mendesain kotanya itu 15 menit. Kota 15 menit intinya dalam 15 menit kita jalan atau bersepeda, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, beli makanan, beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, bekerja, sekolah, main ke taman, dan mungkin toko-toko kecil ya. Atau fasilitas kesehatan juga dari 15 menit juga. Nah, untuk itu maka nggak boleh kita banyak-banyak semua rumah tapak kayak yang di Citraland atau di Safira yang di pinggir tol itu. Otomatis kondisi seperti itu nggak akan mendorong kita untuk berjalan kaki. Nah, walaupun begitu, kan kita nggak mungkin semua lingkungan kita dibuat seperti itu. Maka strategi berikutnya adalah connect and transit. Connect itu gimana? Lingkungan-lingkungan yang jauh tadi disambungkan dengan tengah kota, dengan tempat bekerja, dengan transportasi publik, dan juga di sekitarnya dibangun jaringan-jaringan pejalan kaki dan bersepeda. Dan terakhir, otomatis kita juga harus terus mendorong perubahan dari paradigma kendaraan bermotor ke sustainable transport. Nah, contoh-contohnya di mana aja? Di Jakarta banyak sebenarnya, tapi masih kecil-kecil dan kurang terlalu wow. Kalau contoh yang paling bagus menurut saya, pernah dengar yang di sini yang suka K-pop siapa? Ayo angkat tangan aja, pasti ada yang suka K-pop di sini, yakin aku. Aku suka K-pop. Nah, kalau tahu Seoul itu pernah dengar nggak dulu ada jembatan tol di tengah kotanya di atas sungai. Nah, sejak tahun 2000-an, jadi ceritanya gini, dia tuh kayak di konsultasi sama wali kotanya, konsultasi sama ahli spiritual. Nah, ahli spiritual itu ngomong kota itu tubuh, sungai itu pembuluh darah. Nah, kalau kamu mau kotamu tumbuh, maka bebaskan aliran darahnya, berarti bebaskan sungainya. Akhirnya jalan tol tadi yang melintas tengah kota dihancurin, sekarang jadi tempat wisata 57 juta orang per tahun. Itu kan devisa sendiri udah, bahkan cuma dengan ngancurin sungai dan membangun landscape yang bagus. Contoh lain di Paris. Di tahun lalu ketika pandemi itu dia langsung bangun 50 km sepeda, termasuk yang terkenal itu di Feu de Tivoli. Itu salah satu jalan utamanya di di Paris. Dan semenjak saat itu sekarang jauh lebih banyak orang yang bersepeda, termasuk perempuan. Kalau yang saya pernah lihat sendiri, mohon maaf, kunjung-kunjungnya juga masih sedikit-sedikit main ke luar negerinya, itu ada di kota namanya Yerevan, itu ibu kotanya Armenia. Jadi di sana tahun 2004 itu dia menghancurkan beberapa rumah, membangun pedestrian street yang khusus menghubungkan antara dua tempat utamanya di sana, yaitu satu alun-alun dan gedung opera. Karena kalau alun-alun ini tempat yang malam ada pesta-pesta gitu, kalau gedung opera ini tempat kafe-kafe yang chic. Jadi mereka menghubungkan itu dengan pedestrian street. Monggo santai. Dan sekarang pedestrian street itu ramai dan hidup banget dengan orang jalan kaki. Orang bahkan cuma scrolling, cuma menikmati udara. Nah, kira-kira di Surabaya di mana kayak gitu? Belum ada kan?
kita ada G-Walk tapi gak ada yang pakai jalan kaki. Atau mungkin di Tunjungan, kalau mau main ke Tunjungan, ke Darmo harus naik motor. Ya, jadi makanya kenapa kita perlu paham bagaimana sustainable transport itu supaya kita bisa tahu apa sih yang harus dilakukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, kira-kira ada yang mau menambah pendapatnya nggak? Ini kita buka bebas tentang Surabaya. Apa yang menurut dari paparan saya dan Mas Indra, kira-kira menurut kalian apa yang salah dan apa yang seharusnya diperbaiki? Silakan. Yes. Ya, ini monggo kalau sambat juga monggo. Oke, monggo. Kenalan dulu. Sebelumnya nama saya Nadif Yansyah Bersandi Putra, bisa dipanggil Nadif ya. Saya juga anggota Sahabat Kereta di Surabaya. Untuk semisal kereta api ini yang ada di Surabaya, ini saya boleh lihat jadwal yang ke Indro itu bisa dibilang memang saya lihat kurang pas ya, karena aslinya yang jadwal kereta api ke Indro itu harusnya diakomodir buat yang dari Gresik ke Surabaya gitu. Nah, tapi kenapa ujung-ujungnya jadwalnya itu justru malah dirubah, jadi malah tidak mengakomodir yang akhirnya ujung-ujungnya yang naik itu justru bukan yang naik itu justru orang-orang yang mau cuma kayak sebatas kayak joyride gitu. Nah, ini kan saya lihat jadi saya lihat yang namanya fungsi komuter itu sudah berbeda jauh dan bisa dibilang nggak beda jauh dengan kereta api komuter Sidoarjo yang bisa kita lihat mungkin sebelum KPK yang baru ini, yang dimana kalau kita naik kereta itu mungkin cuma 3 kali sehari. Yang naik yang terutama trip siang itu orang-orang yang mau joyride seperti itu. Dan juga soal Damri dari Juanda ini. Nah, itu kan orang mau naik Damri itu kan sebenarnya yang untuk Bung Rase itu dia menghindari yang namanya misal kayak taksi mahal dan lain sebagainya. Nah, itu saya ada usul gimana kalau Damrinya itu yang dari Bandara Juanda ya, kalau mungkin sekarang yang jalan kan cuma Terminal 1, itu coba jangan sampai Bung Rase aja, tapi diteruskan sampai ke semisal ke kota Surabaya gitu, ke tengah kota, semisal kayak ke sekitar mungkin kayak daerah Tunjungan, daerah mana, supaya orang yang mau naik biar orang nggak perlu bayar mahal lagi naik taksi atau naik apa, itu kan nggak efisien seperti itu. Dan ya itu saja dulu. Ya, jadi intinya kan berarti kendaraan umum yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya ya. Mungkin ada pendapat lain, monggo kalau mau sambat. Nah, sorry mic-nya pendek, kabelnya jadi harus jalan. Nah, ya boleh. Kalau kene nggak mau direkam soalnya. Nah, Jeng Siti lah. Perkenalkan dulu. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini juga cuma sekedar sharing sama sambil ngobrol santai di sini Mas ya. Mumpung ada wadah untuk sahabat. Ya sebenarnya kalau dibilang kembali lagi ke transportasi massal di Surabaya, menurut saya dalam pandangan saya selama hidup di Surabaya, nol, perkembangannya nol. Saya bilang nol kenapa? Karena selama ini yang dibangun memang didengung-dengungkan membangun manusianya dan tempatnya, tapi kenyataannya ya mungkin kata-kata di Indonesia itu lipstick aja sih, cuman pencitraan aja. Jadi kita tahu yang paling viral kita tahu. Oh iya Pak. Terima kasih. Ya, jadi yang paling viral di tahun 2010 saya masih kuliah. Surabaya punya monorail. Wah, kita sebagai warga Surabaya, keren nih kira. Semangat lagi gini mentu Surabaya naik monorail. Tapi dalam hati saya dari kecil udah pasti sangat pesimis, nggak mungkin lah ini. Saya nggak punya harapan terlalu besar juga. Jadi hal-hal yang
yang disampaikan dengan apa yang dikeluarkan dengan teman yang di wali kota atau yang di Pemkot kadang nggak selalu sejalan ya. Maka dari itu saya sudah mulai menaruh hati apatis ya. Nah, dibilang apatis juga apa ya, kayak nggak mau terlalu banyak berharap kepada Pemkot untuk urusan transportasi ini. Dalam hal satu untuk bis atau transportasi darat, jarak dulu memang Bemo itu masih jadi salah satu favorit sebelum ada transportasi online. Menurut saya jadi kemana-mana pun saya juga mengharapkan, saya sudah merasakan dulu masih naik bis ya, bis itu masih harga Rp500, masih ingat, masih koin mungkin pas-pasnya di sini ada yang pernah ingat. Kalau waktu untuk pelajar itu cuma dihargai Rp500, kita naik dengan uang receh itu kita bisa. Cuman emang jamnya masih banyak di waktu itu tahun 2006, 2009 itu masih banyak lah jam terbangnya bis itu masih lancar, masih banyak kita bisa temui. Sampai akhirnya kalau saya bilang tuh memang kurang apa ya, kalau di Surabaya itu cuma banyak beda brus ya mas. Beda brus, ya. Sambat kuning beda brus tuh. Jadi kayak emang kita ya mohon maaf, kayak saya bukan netizen yang julid juga bisa dikatakan, saya juga netizen yang julid. Apalagi dengan perkembangan transportasi dan ngomong kayak beda brus tuh, apalagi kemarin viral juga sepedaan. Oh ya. Yang harus jalur sepeda tapi di tengah kendaraan dalam, para udah nggak dihapus. Ya salah satu saya juga komen. Saya suka mas jalan, misalnya saya sekarang kerjanya di luar kota, gitu ya. Saya harus tempuh perjalanan itu, untungnya saya melakukan perjalanan itu dengan ada angkutan dari kantor ya. Jadi saya harus di daerah pusat kota Surabaya, langsung naik tol. Dari pulang kalau saya nggak bawa kendaraan, saya kesulitan. Kemana ya, kayak saya coba kemarin jalan kaki untuk nunggu di Surabaya bus. Saya tunggu di jam saya lihat jam 5 saya pulang. Saya sampai jam 6 nggak ada armada yang on time, maksudnya gitu. Jadi saya sampai jalan kaki sampai kelas saya dekat di Sukoharjo. Dari daerah Tujungan saya jalan kaki terus ngikutin sambil nunggu bis, sambil ngikutin macet. Jadi saya karena kan lebih fleksibel, kita jalan kaki ya mungkin kita agak bersyukur ya di beberapa tahun kepengurusan Bu Risma ini sudah diperhatikan pedestrian. Walaupun nggak semua di Surabaya ini dipedulikan, ya mungkin spot-spot yang cantik-cantik aja sih kalau saya. Manyar sini banyak mobilitas, sama di Ngandung sini banyak mobilitas, tapi pedestrian nggak ada. Di Unar pun yang sebenarnya banyak, tapi kurang apa ya? kurang serius dan kurang fokus kalau saya bilang. Jadi kalau saya mau sambat, memang saya nggak tahu dari mana saya bisa berpendapat, dari mana saya bisa menyampaikan aspirasi saya. Mungkin salah satu forum di ini, saya terima kasih juga ada diadakan forum ini. Terima kasih buat mas-masnya semua dan tim Transport Surabaya ini, karena ya mungkin kelihatannya sebetulnya semoga ini sama-sama mimpi kita bisa jadi diwujudkan oleh pemerintah kita. Soalnya memang kebutuhan utama sebagai mobilitas tinggi, sebagai warga negara yang maju. Tadi betul saya makan Pak Indra, mohon maaf ya. Itu saya sangat setuju. Jadi kita, kalau tadi yang sampaikan masih juga 15 menit, kota 15 menit untuk Paris. Nggak tahu itu kapan terjadi di Surabaya ya, 15 menit. 2.500. Mohon maaf, tapi saya di sini memang saya kayak tadi pagi itu saya cerita ya, kan saya tinggal di daerah Jember Sari. Saya coba memang yang disampaikan, saya coba aku kemana, saya bisa akses ke ini. Saya challenge lah dari angkutan apa yang lihat kemana masih tahun ini atau hari ini, nggak ada. Saya jam 8:30 standby, nggak ada. Ternyata akhirnya saya balik ke rumah lagi, 9:30 kurang lebih, bawa motor lagi. Ya saya, padahal ibaratnya terjangkau mungkin nggak sampai 1 kilometer sini di Morsari ya. Saya mungkin kalau tadi misalnya mau jalan, lebih baik jalan daripada saya tunggu angkot. Akhirnya saya balik lagi pun saya ambil motor. Ya mungkin memang sambat-sambatannya itu masih sekitar apa ya, masih ya mungkin ini sederhana yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita nggak bisa fleksibel kemanapun.
Misalnya dari satu yang tadi di analogikan dari Bangkingan itu belum yang bagian dalam-dalamnya, misalnya di daerah Jeruk atau apa, itu keluar jalan raya itu apa kita? Terus dari sana ke Durus naik lagi nunggu lama macetnya, terus nunggu angkutan-angkutan yang lain, itu rasanya nggak fair lah. Kita sebagai, kalau dikatakan dilanggar HAM ya sangat dilanggar. Cuman abainya kita juga itu juga aku nggak ngerti ya Mas Nyon. Saya kalau teman-teman yang nggak sepemikiran sama saya itu banyak sih, kadang gemes sama netizen yang masih ya bukannya apa ya, malah kalau bener disampaikan benerannya loh, jangan tahu apa, oh ya indah bagus tapi nggak ada manfaatnya. Jembatan Surabaya salah satunya. Apunten Bu. Jembatan Surabaya, jembatan Jayapura, ya Allah. Nggak tahu itu diakomodasikan untuk apa. Cuman kemarin ada tamu aja sih keren sampai PBB atau mana itu ya. Surabaya keren nggak? Ya, mungkin saya sampai sini aja, nanti disambung sama teman-teman yang lain bisa nyambungkan apa sambatannya di sini. Monggo, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait sama komplain Masnya, saya jadi pengen share sedikit. Kemarin saya ke Jakarta, itu mau nemuin temen di Tanah Abang dari Kelapa Gading. Tebak entek piro? 16 kilo ini tak hitung via Google Map. Ayo tebak entek piro? 1.500 kalau masih 1.500. Dari Kelapa Gading naik LRT. Kalau nggak naik LRT-nya angkot ya 10.000. langsung busway 3,5. Sayangnya nggak ada langsung busway sih. Kira-kira ada berapa? Kalau nggak langsung busway 13.500. Yo, sekitar hak mono. Bisa segitu. berapa kali? Cuman pada akhirnya saya sekitar 30.000 karena di akhir saya naik taksi. Tapi saya tak cerita nih. Jadi dari Kelapa Gading saya jalan dari hotel saya ke stasiun LRT itu 300 meter. Terus naik LRT sampai ke Velodrome 5.000. Itu 10 menit, nggak sampai 10 menit. Terus naik busway dari Velodrome ke Tosari itu sekitar setengah jam, itu kena 3.500 dari zamannya siapa namanya Pak Sutioso sampai saiki regane Cipodo. Nah, baru dari situ kalau mau naik angkot, ada angkot langsung ke tempat teman saya di Tanah Abang, tapi karena saya males mikir, jadi saya naik taksi itu 20.000. Coba 16 kilo itu dari Surabaya itu kalau seumpama nih naik Gojek aja itu minim bisa 80-90.000. Ya, naik taksi 100 mungkin 120.000-an. Nah, itulah komparasi bagaimana transportasi yang sustainable dan transportasi yang nggak sustainable. Kalau setiap hari kita kayak gitu, apa nggak jebol kantong kita. Nah, karena itu negara harus hadir memang. Ya, oke, berikutnya ada yang mau share lagi? Daerah ya, bukan negara ya. Oke lah, monggo. Kayaknya aku punya banyak. Oh, wah, oke memang. Sambat itu akeh apa, Mbak? Iya. Selamat siang, nama saya Agni. Saya belum KTP Surabaya, jadi mohon maaf kalau sambatan saya KTP ku masih Jogja ya. Jadi saya di sini pindah karena kerja. Awalnya kerja di Jakarta. Sebelumnya saya lahir dan besar di Jogja. 2008 saya pindah ke Jakarta. Di 2008 awal tahun itu saya masih naik motor sih di Jakarta karena belum tahu kondisi kotanya seperti apa gitu. Jadi saya masih naik motor. Kemudian awalnya nyoba naik angkot dan lanjut Kopaja, tapi ternyata habisnya malah banyak. Jadi aku putuskan naik motor. Kemudian tapi itu nggak bertahan lama di Jakarta itu 1 tahun motornya udah banyak nganggur karena udah tahu celahnya bagaimana bertransportasi di Jakarta. Bisa jalan kaki juga enak sih di sana. Buat saya yang kerja di daerah Sudirman itu jalan kaki enak sih di sana. Terus kemana-mana tinggal naik busway. Di tahun 2008 sampai 2013 itu masih nyaman, cukup nyaman. Nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih nyaman lagi karena ada LRT dan
arti kemudian kalau di Jogja sendiri, walaupun aku lihat di Twitter sekarang juga lagi ramai banyak komplain-komplain tentang pemerintahannya, tapi jujur waktu kecil sampai dengan 2008 itu aku nggak banyak komplain sih di Jogja, karena transportasi di sana juga masih enak, masih bisa dijangkau dengan sepeda. Dari rumahku ke Malioboro masih enak dengan sepeda. Kemudian ada Trans Jogja juga, walaupun waktu itu masih belum banyak dan pembangunannya juga nggak semasif sekarang sih di Jogja, jadi aku nggak tahu kondisi di Jogja sekarang seperti apa. Udah lama nggak pulang soalnya. Kemudian aku ditugaskan di Surabaya, tiba-tiba di Surabaya yang udah 4 tahunan nggak biasa naik kendaraan pribadi, kemana-mana naik kendaraan umum, tiba-tiba di Surabaya ini harus naik kendaraan pribadi. Dan waktu itu di Surabaya ini ngekos atau ngontrak kalau di tengah kota yang dekat tempat kerja itu lumayan mahal, masih mahal, hampir sama dengan di Jakarta menurutku, atau mungkin malah lebih mahal. Jadi aku terpaksa tinggal di pinggiran, di Penganti waktu itu, dan aku proyeknya di Pakuwon, di Supermall. Jadi dari Penganti, Palem Pertiwi sana ya Pak, Penganti itu jaraknya sekitar mungkin hampir 20 kilo kali ya, 15 lebih lah dari Penganti ke Supermall itu. Di sana ada angkutan sih, ada angkutan, tapi angkutannya itu yang ngetemnya setengah 30 menit sampai 1 jam mungkin. Ya itu bisa motong cutiku setahun, nggak tahu habis berapa cutiku. Kalau setiap hari telat terus nungguin karena nungguin angkot. Kemudian lucunya lagi di situ, dari kalau teman-teman yang di Surabaya mungkin tahu, dari Lidah ke Supermall itu nggak ada angkot yang lewat di situ. Jadi kalau dari Menganti sampai Lidah cuma sampai situ, terus aku ke Supermallnya naik apa gitu, jalan kaki juga jauh, jadi agak aneh aja. Jadi mau nggak mau aku harus ngambil motorku di Jogja untuk datang untuk ke Surabaya. Terus ada satu cerita juga, temenku kerja di Supermall juga, dia juga dari Jakarta, dia terpaksa membeli sepeda motor di Surabaya hanya karena dia nggak bisa bertransportasi. Dan kita sebagai orang proyekan gini ya, itu kan kadang cuma berapa tahun, 3 atau 5 tahun di sini maksimal, kemudian kita harus dipindahkan lagi. Jadi terpaksa beli motor di Surabaya hanya untuk bisa bertransportasi. Kemudian setelah itu nggak digunakan lagi, motornya harus disimpan di rumah, atau yang kalau dijual sih ya syukur, kalau bisa laku, kalau nggak laku ya akhirnya numpuk lagi di rumah. Kemudian akhirnya dapat privilege, dapat untung, bisa beli rumah di Surabaya. Sebenarnya udah ditawarin banyak orang beli rumah daerah Menganti,